damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath kufrun ba'da islam au zinan ba'da ihsan au qatlu nafsin bighairi nafs. Kata Utsman bin Affan, aku mendengarkan Nabi SAW bersabda, darah seorang muslim tidak halal kecuali dengan satu dari tiga alasan: kekufuran setelah Islam, murtad, atau zina setelah pernikahan. Ya, orang kalau sudah nikah, janda atau duda, ataupun memang masih berpasangan tapi berzina, hukumnya dirajam, jadi halal, boleh dibunuh, gitu kan? Dikatakan kekufuran setelah Islam, atau zina setelah pernikahan, atau membunuh jiwa tanpa alasan yang benar. Ini berarti boleh dikisos. Dia membunuh orang memang dengan sebab dendam, marah, emosi, maka itu berarti hukumnya dikisos. Demi Allah, kata Utsman, aku tidak pernah berzina, baik pada masa jahiliyah maupun pada masa Islam. Aku juga tidak ingin mengganti agamaku setelah Allah memberiku hidayah kepadanya. Maksudnya aku tidak akan murtad. Dan aku juga tidak pernah membunuh satu jiwa yang diharamkan untuk dibunuh. Lalu mengapa mereka ingin membunuhku? Gitu kan? Lalu Utsman pernah melihat dari atas jendelanya kepada orang-orang di luar, berkata, bukankah kalian mengetahui hadis Nabi SAW ingin membubarkan orang-orang yang demo nih? Ya. Nabi SAW bersabda, man hafara rumata falahul jannah. Siapa yang membeli sumur rumat maka dia, atau siapa yang menggali atau membeli maka sumur rumat, dia akan masuk surga, dan itu saya sudah dapatkan. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang, iya kami tahu. Lalu Utsman bilang lagi, bukankah Nabi SAW bersabda kepadaku dan kepada sahabat waktu itu, man jahaza jaisyal usrati falahul jannah. Siapa yang menyiapkan pasukan perang Tabuk maka dia akan masuk surga, dan aku menyiapkan semuanya, serta Nabi SAW memberikan surga bagiku. Bukankah kalian tahu itu? Mereka bilang, iya kami tahu. Maka Utsman berkata, ya Allah saksikanlah. Pada saat mereka disuruh bubar, mereka nggak mau. Tiap hari makin bertambah saja, makin bertambah, makin banyak orang-orang yang bodoh berkumpul di depan rumah Utsman. Dan para sahabat juga sempat berkumpul. Saatnya sekarang kita menceritakan, beruntung bahasan kita adalah terbunuhnya Amir Mu'minin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Waktu itu sahabat-sahabat sempat berkumpul di rumah Utsman bin Affan, di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sempat datang dengan anaknya Hasan. Lalu Ali bin Abi Thalib menggunakan di kepalanya imamah berwarna hitam dan menghunuskan pedangnya. Serta ini tanda bahwasanya Ali bin Abi Thalib biasanya kalau ingin berperang, beliau meletakkan imamah hitam di kepalanya dan juga beliau menghunuskan pedangnya. Lalu beliau berkata kepada anaknya Hasan, masuklah kepada Amir Mu'minin, sampaikan salamku dan katakan kepadanya, kami datang untuk membelahmu, perintahkan kami sesukamu. Maka Hasan pun radhiyallahu anhu masuk, kemudian keluar, dia berkata kepada ayahnya, sesungguhnya Amir Mu'minin menyampaikan salam kepada anda. Dia berkata, aku tidak memerlukan perang dan pertumpahan darah. Ibnu Umar berkata, maka Ali bin Abi Thalib melepaskan surban hitam dan melemparkan di depan pintu Utsman. Maksudnya meletakkan sambil membaca firman Allah, surah Yusuf ayat 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Yang demikian itu adalah dia mengetahui bahwasanya aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumah, dan maksudnya ketika dia tidak ada, dan bahwasanya Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat. Ini kisah tentang Yusuf alaihissalam ya. Waktu beliau dituduh berzina, mengganggu istri raja, beliau kan tidak. Lalu beliau waktu dituduh berzina, beliau mengatakan, saya tidak akan pernah berkhianat kepada Tuhanku. Maka Ali pun membaca ayat ini dengan mengatakan, agar Allah mengetahui saya tidak pernah berkhianat kepada Utsman pada saat jadi khalifah. Cuma karena dia nyuruh saya tidak membelahnya, maka saya pun meninggalkan rumahnya. Lalu kemudian banyak sahabat-sahabat yang berkumpul, tidak kurang dari 700 orang yang siap membela Utsman, tapi Utsman selalu membubarkan mereka sambil mengatakan, sebarkanlah kasih sayang ya, dan jangan tumpahkan darah karena aku. Jangan tumpahkan darah karena aku. Akhirnya karena para sahabat-sahabat tersebut bubar dan hanya sebagian kecil di antara mereka yang tertinggal, maka akhirnya orang-orang Khawarij tersebut berusaha untuk mendobrak rumah Utsman bin Affan. Dan mereka pun akhirnya masuk ke rumah Utsman. Sebelum masuk ke rumah Utsman bin Affan, maka Utsman bin Affan pada saat itu lagi mengaji dan sempat tertidur sejenak, kemudian mimpi melihat Nabi SAW datang. Dan mimpi ini diceritakan dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Majah, Al-Hakim, dan banyak ulama-ulama hadis yang lain dengan sanad sahih. Nabi SAW berkata kepada Utsman dalam mimpinya, ya Utsman, innallaha muqassimuka qamisan
fa in aradakal munafiquna ala khal'i fala talkhahu hatta talqani. Wahai Utsman, sesungguhnya Allah telah memakaikan sebuah baju kepadamu. Maksudnya kau akan dikasih kerajaan oleh Allah, wahai Utsman. Jika orang-orang munafik, jadi hadis ini menjelaskan saksi Nabi SAW menyaksikan atau memberikan berita kepada Utsman bahwasanya orang-orang yang mengepung kamu adalah orang-orang yang munafik. Bila orang-orang munafik ini menanggalkannya darimu, engkau jangan menanggalkannya hingga engkau bertemu denganku. Maka Utsman pun akhirnya memahami mimpi Nabi SAW itu, artinya dia akan dibunuh pada hari tersebut. Dan pada hari itu kebetulan memang Utsman bin Affan lagi puasa. Dalam riwayat lain dikatakan Nabi SAW mengatakan, berbuka puasalah bersama kami wahai Utsman. Maka Utsman pun membiarkan pada saat itu mereka masuk, dan akhirnya pun mereka datang dan mengurumuni Utsman radhiyallahu anhu sambil menghardik-hardiknya. Ada di antara mereka yang tiba-tiba saja mengayunkan tangannya, mengayunkan pedangnya, akhirnya memotong tangan Utsman bin Affan yang terjatuh di atas mushafnya, dan darah yang tertumpah masuk atau jatuh di atas ayat yang berbunyi fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim, surah Al-Baqarah ayat 137. Jadi sempat pada saat itu darah Utsman tumpah di ayat Al-Quran pas yang bunyinya, maka Allah akan mencukupkan engkau hai Muhammad terhadap mereka dengan pertolongannya, dan dia maha mendengar dan maha mengetahui. Maksudnya Allah akan membalas mereka. Di antara kemudian mereka pun akhirnya membunuh Utsman. Waktu mereka membunuh Utsman, maka istri Utsman sempat datang sebelum waktu tangan Utsman dipotong. Lalu ada seseorang menampar istrinya Utsman, sampai akhirnya istrinya Utsman terjatuh, dan Utsman pun berkata kepada orang tersebut, semoga Allah membutakan matamu, memotong kedua tangan dan kakimu, dan memasukkanmu ke dalam api neraka. Maka beberapa tabi'in sempat berkata, pada saat itu saya melihat orang yang tadinya menampar istrinya Utsman dan memotong tangan Utsman itu di negeri Syam, matanya buta, kedua tangannya putus, dan kedua kakinya juga putus. Lalu orang tersebut menangis-nangis sambil berkata, gitu kan, sungguh saya celaka, sungguh saya celaka, ya. Maka kami pun mendekatinya sambil berkata, siapa kamu ini dan kenapa kamu berkata begitu? Dia sempat mengatakan, sungguh saya celaka, saya pasti masuk neraka. Maka kami pun, ini diriwayatkan oleh Abi Kilabah rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Dia berkata, aku bersama kawan-kawanku di Syam, aku mendengar seseorang berkata, aduhai celakalah aku akan masuk neraka. Maka aku pun mendatanginya, ternyata dia adalah salah seorang laki-laki atau seorang laki-laki yang buntung kedua tangannya, kedua kakinya sampai pangkal pahanya, kedua matanya buta, dan dia terselungkup di atas wajahnya. Aku bertanya kepadanya tentang keadaannya. Dia berkata, aku termasuk orang-orang yang menyerang rumahnya Utsman. Ketika aku mendekati Utsman, istrinya berteriak, maka aku menamparnya. Utsman pun berkata, ada apa denganmu? Semoga Allah memotong kedua tanganmu, kedua kakimu, membutakan kedua matamu, dan memasukkanmu ke dalam neraka. Maka aku gemetar, aku keluar berlari ketakutan. Aku telah ditimpa apa yang telah engkau lihat. Yang tersisa dari dua Utsman adalah aku masuk neraka. Maka Abu Kilabah mengatakan rahimahullah, maka aku berkata kepadanya, kecelakaan dan kebinasaan memang pantas untukmu. Jadi sebelum pun orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan ini masuk dan membunuh mereka, atau sebelum mereka meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala telah membuktikan kebesarannya dengan menghukum satu persatu orang-orang yang terbunuh. Sampai Yazid ibn Hubayb berkata rahimahullah, kebanyakan orang-orang yang menyerang Utsman semuanya menjadi gila. Ya, subhanallah, semua yang masuk ke rumah Utsman kalau bukan mati parah, kena penyakit berat, maka mereka gila dan meninggal dalam keadaan gila tersebut. Dan ini tidak tertinggal satu pun kecuali mereka semua begitu. Dan akhirnya kita tutup bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya Khalifah Ar-Rasyid yang ketiga, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dengan hal-hal yang mulia. Pertama, Allah muliakan dengan masuk Islam. Yang kedua, menikah dengan kedua anak Nabi SAW. Yang ketiga, berinfak dengan banyak sekali hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala dan mendapat jaminan surga. Yang keempat, menjadi orang kayanya sahabat, ya, dan mulia hidup di dunia. Yang kelima, menjadi khalifah dan akhirnya memimpin dunia. Yang keenam, mengekspansi Islam
ke seluruh wilayah-wilayah dan banyaknya orang manusia masuk Islam, berarti Utsman bin Affan yang panen pahalanya. Dan yang ketujuh adalah Allah Subhanahu wa taala menutup hidupnya dengan mati syahid. Dari penyebab saja orang-orang itu datang, tapi Allah memang ingin mendatangkan mati syahid untuk Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. InsyaAllah sampai sini bahasan kita. Semoga Allah SWT memberkahi majelis kita ini. Dan seperti biasa insyaAllah di bulan-bulan sebelumnya kita akan lanjutkan dengan tanya jawab setelah sholat duhur nantinya. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.